Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Sabila dari 10AB. Saya ingin membaca cerita pendek dari Rauda Jambak Surau di sebelah masjid. Lelaki yang berdiri di antara rumah dan mimbarnya pada taman, di antara taman-taman di surga. Berdiri atas gundukan tanah bersandar pada sebatang pohon kurma yang menangis menyaksikan naik ke atas mimbar dari kayu. Laksana unta yang menangis kehilangan anaknya. Lalu lelaki itu memeluknya dan berkata, "Mana yang kau pilih? Hidup subur dan rimbun atau menjadi pohonan surga?" Lelaki itu lalu menguburnya di bawah mimbar 4 tingkat yang kemudian menjadi aroma puing peti mati. Hanya tercium aroma wangi. Malam itu, surau begitu sepi, cuma diterangi sebatang lilin yang hampir padam diembus angin malam. Jam dinding menunjukkan pukul 3, subuh masih lama. Lelaki itu baru saja mengambil wudhu. Sebelumnya, ia tersentak bangun. Mimpi itu datang lagi, tentang seorang laki-laki berwajah suci yang tengah memeluk sebatang pohon kurma. Segera ia berdiri lurus ke arah kiblat sambil mengangkat tinggi kedua tangannya. Setelah itu, ia tengah dalam kekusyukannya. Rakaat demi rakaat telah dilewatinya. Sujud terakhir ia begitu lama mengangkat kepala. Sementara angin masih mempermainkan lilin yang terombang-ambing. Suara jangkrik mulai sayup-sayup kedengaran. Sesekali terdengar suara kucing berkelahi memecah sunyi. Angin mulai gelisah. Ia bangunkan lelaki itu dan jendela. Nyala lilin mengecil. Ia seakan menggigil. Suara kucing sayup-sayup di kejauhan. Lelaki itu masih dalam sujud panjangnya, seperti tak kesudahan. Pelan-pelan terdengar takbir. Laki itu lalu menyelesaikan rukuk paling akhir, menutup dengan salam. Dengan kekusyukan yang dalam, lelaki itu menumpahkan lautan zikir bersama sampan sajadahnya. Ia tebarkan benih-benih doa, seketika berubah tunas, lalu menjadi pohon raksasa. Pucuk-pucuknya mulai meraih semesta. Lelaki itu pun dengan tertati-tati meraih puncaknya. Ia tergesa hendak menyampaikan halnya kepada Sang Pencipta. Tak apa yang disampaikannya, laki itu seketika pula terisak di atas sajadah yang mulai membasah. Begitu menyentuh menyambut subuh. Sudah beratus subuh yang dilalui bersama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Laki itulah makmum dan imamnya. Laki itulah nazir dan jamaahnya yang paling setia. Dia tetap bertahan pada hatinya. Selesai merangkak rakaat, ia lanjutkan dengan tugas rutin bertahun-tahun telah dilewatinya. Ia bersih dengan sapu lidi yang baru saja dibuatnya kemarin. Kali ini dia tidak beraba-raba. Ia menyapu dengan leluasa. Halaman surau cukup terang dengan pantulan cahaya dari sebuah masjid megah yang baru saja dibangun dan sudah dioperasikan. Senandung baris-baris sayat terdengar berkumandang di puncak yang menjulang. Beberapa orang jamaah masih terlihat di sana berbaring teras masjid. "Assalamualaikum, Mangku," begitu dilontarkan kepadanya ketika orang-orang melintas di depannya. "Waalaikumsalam, sahabat," dengan senyum-senyum khasnya. Ia menjawab sekaligus bertanya, "Sudah sholat?" "Oh, sudah, di masjid itu." Angku sahabat si lelaki itu hanya mengucap alhamdulillah sambil memperhatikan orang-orang yang menyapanya menghilang di tikungan jalan. Perlahan ia kemasi peralatannya dan memasukkan ke gudang. Dengan usia yang sudah tidak lama lagi, ia melangkah menuju kamar mandi tepas dengan peralatan wudhu seadanya. Ia bersihkan dirinya dari kotoran tanah yang sempat menempel ketika membersihkan lingkungan surau. Aliran air yang begitu kecil hanya mampu membersihkan tubuh ala kadarnya. Setelah itu, Angku Saba menuju ke kamar yang menempel di samping surau. Ia kenakan baju gunting Cina hasil sedekah dari anak-anaknya. Anak satu-satunya yang kini menetap bersama suaminya di Jakarta. Istri telah lama berpulang 6 bulan sebelum pernikahan anaknya dengan Hasan, teman Nurul anaknya yang sekarang menjadi pengusaha pakaian jadi di Jakarta. Angku Saba mengasuh sejenak di teras surau yang sudah mulai reot, bertemankan segelas kopi pahit setengah matang dan rokok daun kegemarannya. Ia nikmati hasil kerjanya, tersenyum-senyum bibirnya. Ketika seorang anak tanpa sengaja memasuki areal surau yang sudah dibersihkannya, seketika itu pula wajahnya berubah merah. Ketika sebuah surau mengentakkan memanggil anak itu. Lebih memerah lagi, ketika suara raungan tangis anak itu bersama dengan suara hardikan dan umpatan.
Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya. Mau kesambat apa? Angku Sabah tercenung, kalau main jangan ke sembarangan tempat, ngerti? Angku Sabah hanya mengelus dada, menarik nafas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ia lebih banyak istighfar. Tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Salat sunnah sudah beratus kali ia kerjakan. Begitu banyak doa yang dia panjatkan, berkali-kali bersama dengan suara hardikan dan umpatan. Di situ banyak penunggunya tahu, banyak hantunya. Mau kesambat apa? Angku Sabah tercenung, kalau main jangan ke sembarangan tempat, ngerti? Angku Sabah hanya mengelus dada, menarik nafas panjang. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ia lebih banyak istighfar. Tiap malam tahajud tak pernah ia lewatkan. Salat sunnah sudah beratus kali ia kerjakan. Begitu banyak doa yang dia panjatkan, berkali-kali pula kaji ia hatamkan, ayat kursi pun selalu dia hatamkan. Hantu mana yang berani terdiam? Segera ia kemasi peralatan sholat, termasuk pengeras suara sederhana, sedekah dari hamba Allah 20 tahun yang lalu. Ia pasang kaset yang melantunkan ayat suci ke dalam radio tua. Lalu ia melaksanakan sholat sunat. Tidak berapa setelahnya, suara azan terbata-bata, suara azan terpatah-patah menandakan sholat zuhur tiba. Suara azan itu semakin terbata ketika suara azan masjid sebelah menimpanya, lebih terbata lagi ketika menggema suara azan dari berpuluh menit berlalu. Angku Sabah berdiri, ia kembali sendiri. Ia tegakkan sholat sekilas dari sujud matanya, melihat para jamaah datang, segera mengambil posisi saf. Dengan berbinar dan bersemangat, ia angkat kedua lengannya sambil melantunkan takbir. Rakaat demi rakaat telah dilewati dan berakhir pada salam. Begitu khusyuknya Angku Sabah sehingga ia langsung memimpin zikir dan doa. Setelah menutup doa, Angku Sabah selanjutnya mengarahkan salamnya ke jamaah. Wajahnya berubah pucat, mulutnya hanya bisa menganga. Segera ia berdiri setengah lari menuju pintu surau dan tidak mendapat siapa-siapa. Ia lama berdiri di pintu surau. Setelah akhirnya ia putuskan untuk mencari. Angku Sabah segera melangkahkan kaki setelah semua pintu surau ia kunci. Sudah lama ia tidak pergi sekedar melangkahkan kaki bersilaturahmi. Ya dikarenakan karena selama ini dia tidak ada yang menjaga surau. Ia tidak takut ada pencuri atau pendengki. Ia hanya khawatir kalau seandainya ada tamu yang datang mencari. Paling tidak ada yang duduk menunggu untuk mengabari. Tidak sampai 1 jam ia meninggalkan surau. Sayup-sayup terdengar suara ngadu dari arah surau. Betapa terkejutnya Angku Sabah demi melihat orang-orang berlarian membawa air. Lebih terkejutnya ia ketika ada asap mengempul yang bersumber dari api yang tengah menjilat surau. Sontak Angku Sabah berlari ke arah surau. Tak ketakutan dari mana yang mendorongnya, sehingga ia begitu cepat berlari, tidak melihat api yang tengah menjilat surau. Sontak Angku Sabah berlari ke arah surau. Tak ketakutan dari mana yang mendorongnya, sehingga ia begitu cepat berlari, tidak melihat lagi arah ke kanan dan ke kiri, menembus kerimunan orang-orang yang sibuk memadamkan api agar tidak melebar, menyambar masjid yang tidak begitu jauh dari surau. Orang-orang terkesima melihat Angku Sabah yang tengah melakukan aksi penyelamatan peralatan sholat tuai yang pernah disedekahkan, dan lebih terkesima lagi ketika sebuah balok kayu yang terbakar tumbang, kemudian jatuh tertimpa Angku. Orang-orang segera menolongnya, membopongnya ke tempat yang lebih aman, memberi pengobatan sederhana. Dari alat pengobatan sederhana yang terakhir diselamatkan Angku Sabah sebelum ditimpa balok yang terbakar. Angku Sabah seketika pingsan. Angku Sabah siuman, pelan-pelan ia membuka matanya. Ia menatapkan ke sekelilingnya. Semua kelihatan putih-putih, termasuk pakaian yang membalut tubuhnya. Ia mencoba-coba mengingat, butiran air mata menitik. Sejuta penyesalan menyelimuti pikirannya. Dalam keadaan terisak, ia tutupi wajahnya sambil memohon berjuta pengampun.
Ayah sudah bangun. Seorang perempuan muda masuk. Ia duduk di samping aku sambil mengaduk-aduk bubur yang dibawanya. Makanlah dulu, istirahat saja. Dokter mengatakan kondisi ayah akan pulih jika banyak beristirahat. Aku hanya terdiam. Setelah sembuh, Nurul mohon ayah mau tinggal dengan kami di Jakarta. Ayah mau kan? Bagaimana dengan surau? Ayah sudahlah. Tidak usah pikir lagi surau itu. Lagi pula surau itu sudah rata dengan tanah. Apa? Angku Saba meronta segera berdiri. Ia berlari. Ayah tunggu. Angku Saba berlari. Ayah tidak peduli dengan teriakan-teriakan yang mengejarnya. Ia berlari dengan sangat kencang. Entah kekuatan dari mana yang datang sehingga orang-orang tidak mampu meraihnya. Berapa meter lagi ia sudah hampir sampai. Jika saja ia tidak menabrak sepeda yang melintas di depannya. Angku Saba tercungkal. Ia terjatuh tergulung-gulung dan terhenti ketika kepalanya membentur dinding pembatas jalan halaman masjid. Jamaah yang masih berada di masjid segera memburunya. Ayah, Hasan menantun yang lebih dahulu tiba meraih. Ayah, ayah, ayah. Orang-orang berkerumun mengeliling. Angku Saba yang terkelai lemah, matanya tak terbuka, mulutnya terkatup begitu saja. Seketun yang lebih dahulu tiba meraih. Ayah, ayah, ayah. Orang-orang berkerumun mengeliling. Angku Saba yang terkelai lemah, matanya tak terbuka, mulutnya terkatup begitu saja. Seketika ia terdiam seribu bahasa. Nurul anaknya memeluk erat-erat seketika, jeritan membahana. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi